Tikar Official, Yan JCC, Denova Channel, Salam Akal Sehat, Hanis Lebes TV, dan lain-lain, bahwa malam ini di JCC kita kedatangan tamu, yaitu dari saudara kita Kristen. Ada Pak Sansan, ada Pak Robert, dan ada Mas Tambunan. Beliau bertiga akan diskusi, tentunya diskusi santun, diskusi yang memberikan kita sesuatu yang bermakna dan sesuatu yang sangat-sangat berbeda malam hari ini. Jadi untuk itu saudara-saudara muslim mohon standby, dan nanti kalau ada waktu tanya jawab kemungkinan akan saya buka. Untuk itu silakan Bapak bertiga, tentu yang mulai tadi mau bertanya silakan Pak Tambunan, ditujukan kepada siapa? Monggo Pak Tambunan. Oke, matur suhun, terima kasih Mas Handi. Kulo arep nanya karo Pak Sansan. Pak Sansan, menurut Pak Sansan, apa yang Pak Sansan anut saat ini, kan katanya Kristen, alirannya Kristen. Saya mau tahu denominasi apa gitu kan, biar kita sama-sama tahu. Kalau macam saya kan, saya sudah bilang, saya Kristen, saya HKBP. HKBP pasti tahu kan? Huria, Batak, Kristen, Protestan. Salah satu gereja suku yang terbesar di Asia Tenggara. Iya. Oke, Pak Sansan, monggo silakan. Jadi gini, kalau secara formal, ya, pada umumnya saya bukan termasuk Kristen, tapi berangkat dari bahwa Kristen adalah pengikut Yesus, karena saya mendefinisikan Yesus adalah kebenaran atau kebajikan, maka saya adalah pengikut Kristus. Itu loh ya. Saya menyatakan bahwa saya Kristen berangkat dari definisi pribadi saya bahwa pengikut Kristus itu bukan berarti saya harus mengulang-ulang nama Yesus dalam berdoa. Nah, bukan seperti itu. Tapi pengikut Kristus berarti pengikut kebenaran. Sekali lagi ya, saya bukan penyembah Yesus, tapi penyembah kebenaran. Karena dasar saya, latar belakangnya adalah Kristen, maka saya masih menganggap saya tidak pernah meninggalkan Kristus. Jadi ngerti ya, dalam secara formalitas, saya udah bukan Kristen sebenarnya. Ngerti ya Pak ya? Saya hanya menamakan Kristus sebagai salah satu sumber kebenaran gitu loh. Ada gambaran nggak Pak? Saya juga nggak pernah ke gereja. Sekarang udah nggak pernah ke gereja. Ya. Pak Sansan, maaf nih saya potong Pak San. Aku masih belum mudeng, belum mengerti. Berarti Pak Sansan bukan denominasi Kristen kan? Kalau dulu saya ke gerejanya Pantai Kosta. Gitu ya, Betani atau Pantai Kosta, ke gerejanya dulu Pak ya, zaman setelah SMA gitu, umur 21 gitu ya. Sekarang udah nggak ke gereja. Jadi ibadahnya di mana? Saya di rumah aja. Di rumah aja. Kalau saya mau meditasi, saya meditasi. Oke. Pak. Ya, jadi kalau ditanya denominasi, saya udah nggak termasuk ajaran Kristen. Gitu ya. Karena orang Kristen umumnya tidak menganggap bahwa Yesus itu, atau begini, tidak menganggap bahwa pengikut kebenaran adalah pengikut Kristus, gitu kan? Mereka harus mengulang-ulang nama Yesus dalam berdoa, ya, baru dianggap Kristus, Kristen, gitu kan? Nah, kalau saya tidak menganggap saya pernah meninggalkan Yesus, saya tidak menganggap diri saya seperti itu, karena saya menganggap Kristus adalah kebenaran, kebajikan. Karena saya tidak pernah meninggalkan kebajikan, maka saya tidak pernah murtad dari Kristen. Nah, ini kan yang orang biasa bingung kan jadinya, Pak. Saya masih bingung juga nih Pak Sansan. Maaf nih saya potong lagi nih Pak Sansan. Ya. Jadi yang dimaksud Kristen Pak Sansan tadi kan ngomong kan salah satu kebenaran adalah Kristus, Yesus. Ada kebenaran-kebenaran yang lain menurut ajaran Pak Sansan yang dianutnya saat ini. Begitu ya? Iya, betul. Ada ajaran yang sama dan benar. Dan di dalam Islam pun saya bilang ada kebajikan. Gitu ya. Kalau dalam contohnya nih, dalam Islam siapa tokohnya? Ya Nabi Muhammad tokohnya. Kalau terlepas dari Nabi Muhammad yang seperti apa gitu ya, saya percaya Nabi Muhammad yang suci memang ada di dalam Islam. Ya. Kalau agama Hindu? Ada ya, Krishna, Rama, Krishna. Tuhannya Sang Hyang Widi dan Tuhannya. Kenapa? Sang Hyang Widi. Enggak, agama Hindu kan Rama atau Krishna, perwujudan Tuhan mereka.
Bukan ini, bukan Wisnu. Wisnu Brahmana. juga itu dewanya Pak, kalau Wisnu ya. Saya kan bukan agama Hindu, jadi nggak tahu secara pastinya Pak. Yang saya tahu agama Hindu itu menyembah Rama dan Krishna. Kalau di luar Buddha, itu saya nggak tahu. Buddha, Buddha kan Buddha menganggap Tuhan itu yang tidak berkondisi. Siddhartha Gautama berarti ya. Buddha Gautama itu hanya utusan Tuhan. Itu ya. Jadi maaf nih Pak Sansan, berarti hampir similar juga ajaran Bapak dengan aliran agama Bahai, gitu ya? Saya kurang tahu ajaran agama Bahai, Pak. Kalau Bahai itu kan aliran kepercayaan agama, aliran agama ya, agama yang ini membuka semua pemeluk agama ya, kita sama-sama di dalam jalan kebenaran itu gitu. Ya, mungkin seperti itu Pak, namanya sinkretisme. Sinkretisme ya. Itu bahasa ininya ya, Sanskertanya ya. Saya kurang tahu dari bahasa apa. Jadi saat ini menurut Pak Sansan, dengan aliran dan denominasi yang Pak Sansan anut saat ini, Tuhannya Pak Sansan siapa gitu? Jadi gini Pak, ada perbedaan antara nama Tuhan yang saya sembah dengan Tuhan aslinya Pak. Ya, jadi Tuhan yang kita ucapkan di hati atau di mulut itu adalah Tuhan yang dipakai sebagai cerminan untuk melihat Tuhan yang sejati yang ada di dalam diri kita. Seperti itu Pak. Jadi bukan saya baba Tuhannya, itu hanya cermin aja. Ini yang orang nggak ngerti Pak. Bukan Yesus Tuhannya, itu Yesus hanya cerminan aja. Kebajikan yang harus kita capai gitu kan. Nah, orang kebanyakan nganggapnya ya Tuhan itu sosok Yesus itu gitu kan, atau sosok Sai Baba itu. Sai Baba sendiri berkata, aku ini bukan seperti yang orang kira, hari ini bajunya oranye, besok bajunya putih. Enggak. Bukan sosok diri itu. Gimana Pak? Jadi yang tadi Pak, maaf nih Pak Sansan, aku tambah nanya lagi nih. Tadi apa tadi namanya? Satya Sai Baba ya? Ya. Itu bisa ceritakan nggak siapa tuh Satya Sai Baba itu? Boleh ceritain? Sai Baba itu alirannya sebenarnya lebih ke kehinduan, tapi dia menarik kelima agama pada dia, termasuk agama Islam juga. Sebelum dia inkarnasi pada zaman sekarang, dia itu reinkarnasi dari Shirdi Baba, seorang Muslim. Ya. Ada kisahnya adalah dulu Shirdi Baba itu pernah ke masjid dan dia tuh suka dikucilkan sama orang. Sebelum dia biasanya ingin menyalakan pelita di masjid. Cuman orang-orang sengaja tuh menukarkan ngasih air, bukannya ngasih minyak. Tapi karena kesaktiannya katanya air itu dirubah jadi minyak sehingga tetap nyala itu. Sebenarnya orang-orang itu ingin mempermainkan dia gitu. Dari situ orang-orang tercengang bahwa dia itu bukan orang biasa. Dan Sai Baba pun sejak dari remaja dia telah memproklamirkan bahwa dia adalah inkarnasi dari Shirdi Baba. Orang-orang minta bukti. Mana buktinya? Dia bilang, kumpulkanlah bunga-bunga melati itu ke tanganku. Setelah mereka kumpulkan, beliau lemparkan ke udara gitu. Ketika jatuh, tertulislah nama Shirdi Baba. Gitu, Pak. Itu banyak keajaiban, salah satunya itu, Pak. Masih remaja itu. Ya. Semuanya terdokumentasi, Pak. Cerita lain lagi, ketika dia masih remaja, dia tidak mau mencatat karena dia udah mengerti apa yang diajarkan. Dia sampai menantang gurunya. Tanyakan aja beberapa pertanyaan, akan saya jawab dengan benar. Gurunya tersinggung. Maka dia disuruh berdiri di atas meja. Ketika pelajaran berakhir, gurunya mau bangkit dari kursinya nggak bisa, menempel. Nah, begitu guru berikutnya datang, penggantinya, kan bingung, ini kenapa gurunya nggak mau bangkit dari kursinya? Dia berbisik, ini pantatnya nempel, nggak bisa lepas.
Nah, ketika Sai Baba disuruh turun, barulah guru itu bisa lepas dari kursinya. Nah, ini cara-cara dia mempersiapkan orang untuk mengetahui dia tuh maha bisa gitu ya. Bukan orang biasa Sai Baba itu. Nah, cerita-cerita kesaktian ini bukti-bukti bahwa manusia Tuhan itu punya kekuatan rohani. Itu banyak sih cerita tentang Sai Baba ngebangkitin orang mati. Banyak ya ajaran para suci juga. Orang bisa menghentikan kereta yang melaju kencang. Gitu kan, cerita-cerita ini kalian mungkin masih jarang baca ya. Di India itu kental dengan tradisi seperti itu. Ada fakir yang nggak punya uang naik kereta, begitu diusir keretanya nggak bisa jalan. Ketika fakir itu dinaikkan baru bisa jalan lagi gitu loh. Bukan kebetulan itu. Oke Pak Tambunan ya. Mungkin kita serahin dulu ke Pak Robert ya. Mungkin Pak Robert mau bertanya ke Pak Sansan. Topiknya di sini adalah ya diskusi sesama saudara Kristen di sini antar denom. Diskusi loh ya, bukan debat. Oke. Ya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan Pak Tambunan boleh, kalau enggak diberikan dulu ke Pak Robert. Gimana Pak Tambunan lu kalau masih ada? Pak Tambunan lu. Seperti Pak Tambunan udah nggak ada, habis itu ya ke Pak Robert dulu aja. Ada, saya ada. Oke, masih ada. Cuma saya lagi membaca-baca aja tadi di artikel. Sebenarnya aliran ini dari mana gitu. Jadi saya sudah dapat suatu kesimpulan. Ya. Gitu. Oke, aku udah baca sih Pak Sansan. Udah. Ya inilah, udah ini, udah. Saya senang sekali kalau dari antara kalian ada yang bisa menolong saya dari tanda kutip kesesatan saya, Pak, ikut Sai Baba. Ya. Jadi sebenarnya gini. Serang aja saya senang kalau ada orang membuat saya insaf gitu ya. Ini lelucon, kata-kata lelucon dari saya, Pak ya. Menurutku gini, Pak Sansan itu nggak sesat ya. Dari sudut pandang apa? Karena saya menghargai interdominasi. Dari sudut yang objektif dong Pak kita memandangnya. Kalau memang saya sesat, ya mungkin dari antara kalian ada yang bukan menuduh ya, jadi berpandangan seperti itu. Tolong sadarkan saya sangat berterima kasih sama kalian gitu loh. Pak, kalau di Indonesia mungkin agama ini kan belum ada, tapi udah ada Pak. Udah banyak Pak. Ajaran Sai Baba tuh udah banyak. Saya tinggal di Bogor, udah ada di Bogor. Oh enggak, maksudku yang diakui pemerintah, termasuk yang nomor 7 mungkin. Udah diakui pemerintah Pak. Ajaran Sai Baba itu udah diakui pemerintah. Oh enggak, agama. Ini aliran kepercayaan Pak, udah diakui pemerintah. Iya, berarti itu kan nomor 7 kan? Yang nomor 7 itu kan? Enggak kan tahu nomor 6 Konghucu. Enggak penting nomor 6 Konghucu, nomor 7 aliran kepercayaan Pak Sansan. Sebentar Pak Wahyu, aku ada urusan sedikit ya, dipanggil teman-teman ke Zoom. Lanjut. Jadi Pak Sansan, ini agama ini sebenarnya kalau aku baca lebih ini, itu banyak ada di India. Di India itu banyak agama seperti ini, yaitu agama yang membuka diri untuk pemeluk agamanya dan menganggap bahwa agama semua adalah jalan kebenaran. Ya, gitu ya, Pak Sansan ya. Itu kan secara umum, Pak ya. Oke. Terus? Oke, Pak Robert, silakan Pak Robert. Ya, terima kasih. Aku lagi asyik baca Sai Baba dulu dengan Sri Baba dulu ya. 5 menit. Oke, Pak Tambunan. Ya, silakan Pak Robert. Ya, terima kasih Pak Sansan. Saya tadi menangkap bahwa Bapak tetap dalam memandang Yesus itu sebagai kebajikan itu kan? Sumber kebajikan, iya betul. Jadi sebagai teladan ya, kalau nggak salah ya. Apakah keteladanan itu yang Bapak kagumi kepada Yesus Bapak lakukan? Gitu? Tidak Pak, belum sepenuhnya Pak. Oh, jadi itu. Jadi Bapak hanya mengagumi saja, tapi Bapak tidak melaksanakan apa yang ada perintah-perintah Yesus kan?
tidak sepenuhnya meneladani. Tidak ada satu orang Kristen bisa sepenuhnya meneladani beliau, Pak. Untuk saya percaya belum ada. Ya, maksudnya meneladani dalam arti memang nggak akan sempurna ya, namun itu akan bisa dituntun ya oleh menurut Yesus melalui tuntunan Roh Kudus, kita akan bisa dituntun untuk ke arah sana. Ya. Cara umum ya saya juga bisa seperti itu. Itu kan cara umum, Pak ya. Nah, yang maksudnya Yesus bilang apabila memang benar-benar mau percaya kepada, kan dia bilang kalau engkau mengasihi aku, engkau harus mengikuti perintah-perintahku. Ya, perintah Yesus kan umumnya adalah kasih, tentang kasih. Kemudian kalau mau ikut dia, sangkal diri, pikul salib dan ikut dia. Maksudnya sangkal diri, jadi segala keegoan kita tinggalkan, kemudian kita pikul salib, maksudnya siap menderita. Kalau mau ikut Yesus itu maksudnya siap. Saya tahu Pak, teorinya gampang Pak, prakteknya susah Pak. Hah? Teorinya gampang, prakteknya tidak ada orang Kristen yang bisa Pak. 99% nggak ada yang bisa Pak. Kita akan bisa memang untuk 100% ya. Tapi dia bilang kan kita mau menjadi sempurna seperti dia. Ya kan teorinya begitu Pak, prakteknya jauh dari sempurna. Jauh, bukannya cuman ini aja ya, jauh. Ya, maksudnya selalu mengandalkan apa yang dia bilang akan dituntun oleh Roh Kudus. Ya enggak Pak, jauh Pak, jauh. Prakteknya sangat jauh dari apa yang idealnya. Gitu ya. Ya tunggu dulu, maksudnya iya masalah itu jauh atau apa itu kan tergantung keseriusan kan daripada kita. Bukan kita mau serius karena memang ya boleh dikatakan nggak serius juga. Boleh dikatakan nggak serius juga. Kalau sudah Bapak pasang seperti itu berarti Bapak sudah pesimis kan? Ya, bukan cuma saya Pak, semua orang Kristen. Saya menilainya jauh, nggak ada yang bisa mendekati teladan Yesus saja enggak. Oke, enggak, maksudnya usaha untuk ke sana ada enggak? Mau dia mau sempurna ya, yang usaha mungkin kan kemungkinan ada kecil dan besar. Ya, namun ada usaha terus yang perintah Yesus itu kan. Kalau mau ikut dia, tinggalkan sangkal diri, maksudnya tinggalkan ego-ego itu. Jadi jangan mementingkan diri sendiri. Kalau perlu adalah kepentingan orang lain dulu yang kita pentingkan, yang kita utamakan. Ya, itu kan teori Pak ya. Ya, enggak maksudnya mau teori atau enggak, tapi kan kita berusaha untuk ke sana. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah pesimis, Bapak sudah bilang itu teori, apakah Bapak sudah melakukan itu walaupun Bapak tidak sampai saya balik tanya, Dan. Apakah Bapak sudah melakukannya 80%? Ya, mau berapa persen apa ya, tapi ada usaha nggak ke sana? Mau 10% kayak mau berapa persen, yang penting pernah nggak Bapak lakukan itu? Ya pernah, semua orang Kristen pasti pernah Pak. Kalau cuma nanya pernah, semua orang Kristen juga pasti pernah, gimana sih? Tapi itu kan harus dilakukan terus-menerus, continue. Jadi jangan, kalau saya lihat Bapak sudah pesimis dulu. Ya, saya tidak percaya ada orang Kristen yang continue terus-menerus bisa melakukan apa yang dimaksud oleh Yesus. Enggak. Nah, itu jangan dulu menilai orang lain, diri sendiri dulu. Jangan kita langsung menilai orang. Mungkin Bapak begini Pak memandangnya ya. Bapak tahu nggak kalau orang bisa mempraktekkan apa yang dimau Yesus ya secara praktek, Bapak tuh akan menjadi manusia ilahi Pak. Ngerti nggak Bapak di sini? Manusia ilahi itu apa? Ngerti nggak Pak? Manusia sempurna maksudnya. Manusia ilahi, Bapak mungkin nggak ngerti. Kalau seorang Kristen bisa melakukan praktek terus-menerus seperti yang Anda bicara tadi, ya, dia akan menjadi manusia ilahi karena semua. Soalnya di Yesus tidak pernah bilang kamu akan menjadi manusia ilahi, tidak. Tapi saya kasih tahu Bapak ya, gini Pak. Gini saya ajarin Bapak ya. Seorang Yesus atau Maha Guru manapun, dia tuh ketika mengajar nggak harus semua kebenaran diungkapkan kepada Anda. Gitu, intinya gini Pak. Ilmunya Yesus itu Pak ya, kalau mau dituliskan di daun di seluruh muka bumi ini nggak akan cukup. Seperti itu Pak. Ada gambaran nggak? Jadi nggak bisa semua satu persatu dikasih tahu, diungkapin tuh nggak mungkin.
Jadi jangan berpikiran apa yang nggak diajarkan Yesus itu terus itu bukan kebenaran. Itu Yesus sudah kasih tahu juga, maksudnya ya nggak akan tapi kamu akan sempurna seperti Bapakku, maksudnya untuk menuju ke sana ada nggak usaha untuk itu. Mau Kan tadi saya udah bilang, kalau Anda sudah mempraktikkan terus-menerus setiap hari, Anda sudah menjadi manusia ilahi. Manusia ilahi maksudnya adalah kekuatan ilahi yang selama ini terpendam di dalam diri Anda itu pasti udah terungkap. Bapak akan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang pada umumnya gitu ya. Kekuatan rohani itu muncul, itu kekuatan yang disebut kemampuan ilahi yang merupakan harta karun rohani yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang layak disebut manusia, Pak. Ini yang disebut manusia sejati, Pak. Ya. Bapak nggak ada keinginan untuk ke sana, jadi Bapak pesimis saja, gitu. Keinginan itu bukan berasal dari pribadi ya, kalau menurut saya, Pak ya. Keinginan munculnya itu dari Tuhan sendiri, bukan dari kita, bukan. Manusia tidak punya kemampuan untuk mencapai Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang menarik kita ke Dia. Kan gitu. Iya benar. Setelah Tuhan menarik kita, kan memang di Yohanes 6 ayat 43 atau 44 dan Yohanes 6 ayat 63 mengatakan kita itu ke Yesus bukan karena kita yang memilih Dia, tapi karena anugerah. Iya. Nah itu, jadi bukan karena kita punya mau, tapi sekarang anugerah. Sekarang setelah kita sudah menjadi pengikut Dia, ya, apakah kalau kita tidak berbuah akan dia kan memakai istilah di Yohanes 17, ya, orang-orang yang ada umpamakan pokok anggur, dia adalah pokok anggur. Nah, ranting-rantingnya adalah kita si pengikut. Nah, ranting-rantingnya itu kalau juga tidak berbuah, percuma akan dipotong atau dikeluarkan, kemudian dikumpulkan, dibakar. Nah, itu dia pakai istilah itu. Nah, kita yang sudah menjadi anugerah yang jadi pengikut Dia, kalau juga pesimis ya percuma. Gitu. Ya kalau Bapak belum apa-apa, saya lihat sudah pasang kuda-kuda untuk pesimis. Kalau saya lihat tidak ada optimis. Kemampuan untuk meneladani Yesus pun berasal dari Tuhan gitu loh. Tanpa berasal tanpa benih dari Dia, nggak mungkin Anda punya kemampuan untuk meneladani Dia. Sudah Yesus pakai istilah Dia adalah pokok anggur, ya. Kita adalah ranting-rantingnya. Nah, kita bagi ranting-ranting yang pengusahanya adalah Bapakku, dia bilang gitu. Di Yohanes 17 ayat Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya. Nah, kemudian walaupun kita sudah jadi ranting yang melalui anugerahnya Dia, kita jadi ranting karena anugerahnya, bukan karena kita yang mau. Bapak, sekarang Bapak, saya mau tanya Pak, kalau Anda Bapak sudah melakukan apa kehendak Yesus, saya mau tanya Bapak, apa yang Bapak alami saat Bapak bekerja? Oh, banyak sekali Pak. Hal-hal ya, contohnya apa? Contohnya apa? Ya, hal-hal yang seperti saya tidak tahu saya mendapat pertolongan. Kok saya bisa jadi bisa? Kan? Iya. Kok saya jadi bisa? Ya padahal ini. Dan Yesus bilang, kalau engkau, itu ada ayatnya, engkau kalau mau mengikut Dia, apabila engkau menemukan perkara, ya. Padahal engkau atau saya tidak mampu menghadapi. Dia bilang Dia yang bantu ngomong.